Dan yang ketiga, capaian 100 hari kerja dari Pak Menteri. Saya tertarik dengan agenda ketiga ini. Agenda ketiga ini Pak Menteri perlu diseriusi. Saya apresiasi sikap Pak Menteri mengambil tindakan konkret membatalkan beberapa alas hak, 50 alas hak kalau tidak salah. Tapi menurut saya Pak Menteri persoalan tidak selesai sampai di situ. Justru melahirkan tanda tanya besar. Walaupun Pak Menteri tadi sudah menjelaskan depan forum ini, baru 50 dulunya batalkan. Tapi masyarakat di luar sana bertanya-tanya Pak Menteri. Kalau kita berbicara pagar laut, dari awal dengan pemberitaan ini saya sebenarnya Pak Menteri tidak pernah tertarik dengan istilah pagar laut. Kita keluarkan kalimat pagar laut karena pandangan kasat mata. Ada pagar bambu di laut. Tapi coba kita perhatikan Pak Menteri, antara pagar bambu dengan pagar bambu itu jaraknya kurang lebih 3-4 meter untuk akses mobil. Dan antara pagar bambu yang satu dengan bambu yang lainnya, kalau saya lihat di video itu ada terpal. Berarti di situ sudah ada perencanaan, sudah ada niat, sudah ada mens rea. Ditimbun terlebih dahulu, kesannya pagar, pembatas, tapi pada akhirnya secara sporadis menimbun ke dalam. Nah, olehnya itu Pak Menteri, saya punya pandangan, saya mengapresiasi abang saya, karena saya ini junior dari Pak Menteri, Pak Deddy Sitorus, bahwa untuk persoalan, saya pinjam istilah pagar laut, kita tidak boleh setengah-setengah, harus serius. Kita semua mencermati, memahami, dan menghayati ketegasan dari Bapak Prabowo. Ini bukan retorika dari seorang presiden. Dia dengan lantang mensupport para aparatnya. Berantas itu kuli. Mafia tanah. Nah, dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme dari seorang presiden, tentu Pak Menteri sebagai pembantu presiden harus cepat menerjemahkan dengan baik. Saya yakin sekali Bapak Presiden menunggu hasil ending akhirnya di masalah. Apa sih sebenarnya? Karena masalah yang paling besar dan serius adalah siapa yang membacking. Siapa yang membacking para pelaku-pelaku ini. Pelaku-pelaku ini kita anggap sebagai dader. Ya, jajarannya Bapak. Tapi intelektual dadernya, siapa yang menggerakkan? Aturan kan sangat jelas Pak Menteri. Proses penerbitan hak atas sebuah alas hak tanah, itu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan paling mendasar, tahapan keempat kalau tidak salah, yaitu jajaran BPN, aparatur, Badan Pertanahan turun melihat lokasi yang dimohonkan sertifikat. Nah, mestinya di situ sudah ada hal yang aneh. Loh, yang Anda mohonkan ini kan laut. Walaupun Pak Menteri tadi menjelaskan bahwa bukan harga mati laut itu tidak bisa disertifikat dari segi fungsi-fungsinya. Tapi jika dikaitkan dengan saya mencermati, mengikuti, dengar pendapat di Komisi 4, dan yang paling penting adalah ada edukasi dan transformasi dari Komisi 2 dan bermitra dengan BPN untuk ke tengah-tengah masyarakat. Menyampaikan ke masyarakat, tolong menjadi polisi untuk diri Anda sendiri. Tolong menjadi polisi terkait dengan tanah-tanah yang ada ya. Cepat berikan informasi kepada kami. Oh maaf Pak Menteri kalau ada yang berlebihan, saya salah, saya sebagai junior masih harus belajar banyak, dan kepada pimpinan mudah-mudahan bisa diterjemahkan dengan baik. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufan Pawe Pak, Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan. Ya, yang selalu bilang junior Pak Menteri. Wali Kota Parepare Pak. Wali Kota Parepare, yang sekarang cuma penggantinya. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Baik, Kang Hergun silakan. terima kasih Ketua, pimpinan, Bapak Ibu, kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, terima kasih atas penjelasannya. Menarik apa yang disampaikan Pak Menteri, kalau kita melihat agenda hari ini adalah berbicara tentang evaluasi
kinerja 2024 dan rencana kerja di 2025. Ada beberapa poin yang mungkin saya coba soroti Pak Menteri. Yang pertama terkait masalah progres pendaftaran tanah. Yang kedua terkait masalah reforma agraria. Yang ketiga terkait masalah anggaran. Dan yang keempat terkait masalah penanganan sengketa. Kalau kita melihat datanya Pak Menteri, jumlah bidang tanah di Indonesia ini kurang lebih ada 126 juta bidang, di mana menurut catatan kami hingga November 2024, total bidang tanah yang terdaftar itu baru 119 juta, alias kurang lebih 95%-nya. Dan di antara yang 95% ini, yang bersertifikat baru 94 juta. Ekuivalen di angka 75% ya Pak Menteri. Dari data ini kami masih melihat banyak tanah yang belum bersertifikat tentunya. Namun di sisi lain kami melihat program PTSL yang dengan kata lain program pendaftaran tanah sistematis lengkap dari tahun ke tahun ini kok semakin menurun Pak Menteri. Kalau kita melihat data pada tahun 2021 itu terrealisasi 9,3 juta. Di 2022 turun menjadi 5,8 juta, di 2023 turun menjadi 4 juta, dan di 2024 turun menjadi 3,7 juta bidang Pak Menteri. Tentunya kami melihat mungkin ini banyak kendala di dalamnya, dan kami ingin tahu juga Pak Menteri, kalau memang terjadi banyak kendala di dalamnya, bagaimana strategi dari Kementerian ATR BPN itu sendiri untuk mengakselerasi ini Pak Menteri. Dan tentunya kami berharap target dan sasaran PTSL ini untuk masing-masing provinsi, kabupaten ataupun kota dapat disampaikan kepada kami, sehingga kami dari Komisi 2 dapat mengawasi ataupun mendorong realisasi PTSL ini secara lebih optimal Pak Menteri. Karena kami ketahui Pak Menteri, kalau kita melihat di 2021 realisasi anggaran kementerian ini di 7,7 triliun, itu mampu menghasilkan sertifikat PTSL 9,3 juta bidang. Di 2024 realisasi anggarannya naik menjadi 7,8 triliun, tetapi menghasilkan PTSL-nya hanya 3,7 juta, begitu loh Pak Menteri. Dan ini tentunya menjadi sebuah catatan. Hal berikut terkait masalah reforma agraria Pak Menteri, kami juga ingin mendorong realisasi reforma agraria agar bisa direalisasikan, khususnya untuk redistribusi tanah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai diketahui, reforma agraria ini tentunya diselenggarakan melalui penataan aset dan penataan akses Pak Menteri, di mana penataan aset tanah dilaksanakan melalui dua kegiatan. Yang pertama realisasi atau legalisasi aset, dan yang kedua redistribusi tanah itu sendiri. Kami melihat redistribusi tanah kepada rakyat ini masih perlu diakselerasi Pak Menteri, karena kalau dari data realisasi distribusi itu baru mencapai 1,8 juta hektar, di mana data ini terdiri dari ex-HGU yang terlantar. Terus yang kedua dari masalah pelepasan kawasan hutan untuk torak. Kami kira angka ini masih sangat rendah Pak Menteri, sehingga perlu ditingkatkan ya tentunya ya, agar dapat memberikan dampak yang lebih besar, terutama untuk rakyat di sekitar hutan. Pak Menteri, terkait masalah anggaran, kami mengapresiasi realisasi anggaran dari Kementerian ATR BPN yang mencapai 7,8 miliar atau 7,8 triliun, 7.861 miliar atau 7,8 triliun atau kurang lebih 99,04% dari total anggaran yang non-blokir 7,9 triliun. Tentunya realisasi ini memang agak sedikit di bawah. Di sini juga kami mengapresiasi realisasi kementerian yang telah melaksanakan rekomendasi pada Raker Oktober di 2024 lalu untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di 2024 dalam program pendaftaran tanah ulayat, redistribusi lahan ex-HGU dan tanah terlantar,
penanganan sengketa perkara dan konflik serta kejahatan pertanahan termasuk praktek mafia tanah. Kami melihat ada beberapa program yang realisasinya melebihi target Pak Menteri, di mana kita melihat dokumen persetujuan RDTR untuk kabupaten kota lebih dari 100%, peta bidang tanah PTSL juga lebih dari 100%, serta rekomendasi pendayagunaan tanah terlantar juga lebih dari 100%. Kami menganggap output yang melebihi target ini merupakan prestasi yang luar biasa, karena dengan anggaran terbatas Pak Menteri, namun bisa melakukan optimalisasi anggaran dan menghasilkan output yang melebihi target. Untuk itu, terkait dengan penambahan anggaran pada tahun 2025 yang sebesar 490 miliar yang akan digunakan untuk kegiatan antara lain PTSL terintegrasi, penilaian tanah, tanah komunal atau tanah ulayat, kami mendorong kepada Kementerian ATR BPN, kepada Pak Menteri khususnya, untuk dilakukan penghitungan ulang Pak Menteri. Penghitungan ulang, apakah memungkinkan untuk dilakukan optimalisasi untuk anggaran ini, begitu Pak Menteri. Karena dengan anggaran yang terbatas pun Pak Menteri sanggup mencapai lebih dari 100%, begitu Pak Menteri. Yang berikut terkait masalah penanganan sengketa nih Pak Menteri. Kami mengapresiasi Kementerian ATR BPN yang mampu menyelesaikan sengketa. Pemirsa, kita baru saja menyimak rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian ATR BPN mengenai kasus pagar laut di wilayah Tangerang dan juga mafia tanah. Dan dalam rapat kali ini, Menteri ATR BPN menyatakan telah menangkap atau mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang dari kasus ini, dan juga ada sebanyak 263 tanah atau sertifikat tanah yang telah kembali dinyatakan cacat prosedur dalam penerbitannya. Dan pemirsa, demikian Breaking News TV One. Saat lagi ada Apa Kabar Indonesia yang hadir menemani Anda. Saya Rada Kusuma, terima kasih. Sampai jumpa.